Hola amigos, apa kabarnya kalian? Hari ini aku bersama Nando. Jangan menganggap bodoh Rakyat Indonesia. rakyat Indonesia. Terus jangan mengadu domba, ya pemimpin kami, please jangan mengadu domba masyarakat dengan polisi. Banyak demo di mana-mana. Kalau menurut Nando itu gimana ya? Ini soalnya sampai ada penjarahan rumah, juga ada penjarahan barang-barang di rumahnya orang. Saya sih ya setuju aja, tapi bukan setuju ini ya sampai merusak, jangan sampai dirusak gitu aja. Itu loh, kalian kalau mau demo aja gitu, tapi yang terpenting itu kalian itu demonya itu berkepentingan untuk berkepentingan aja, jangan sampai merusak fasilitas umum. Betul. Nah ini aku miris banget di Jakarta sampai adanya korban dari ojol namanya Afan Kurniawan. Turut berduka cita. Semoga gimana Nando? Semoga aja ya jadi pelajaran bagi kita. Tapi sedih banget, tapi ternyata yang korban-korbannya itu nggak ada di Jakarta aja ya. Bukan cuma di Jakarta aja, di Makassar juga kan. Di Makassar, terus banyak deh. Ya kalau bisa fasilitas umum itu jangan diporak-porandakan, apalagi ini jangan dirusak lah. Saya itu asli orang Surabaya ya, sampai Gerahadi Surabaya itu loh, kantor Gerahadi itu adalah ikonnya Surabaya, Indonesia, Surabaya ya. Jadi jangan jangan merusak fasilitas umum lah. Misalnya kantor DPR itu kan kekayaan Indonesia, dalam artian yang kalau itu dirusak ya otomatis harus ada perbaikan segala macam, dan yang bayar kita juga. Nah kalau menjarah rumah pejabat-pejabat tersebut, ya kata gue sih sedih sih ya, tapi itulah konsekuensi dari perbuatan mereka gitu, yang nggak bisa bertanggung jawab dengan jabatan mereka. Jadi untuk para pejabat itu harus berhati-hati dalam berkomunikasi di semua gimana Dok? Maksudnya kalau gue sih ya lebih profesional aja lah. Jadi pejabat itu profesional. Kalian di situ itu pilihan kita loh. Kalian itu tanggung jawabnya besar. Nasib kita, nasib Indonesia itu di tangan kalian, bukan main-main. Jadi perlihatkanlah ke dunia kalau kita itu nggak bodoh, nggak tolol. Kalau saya tuh juga rakyat kecil ya, kalau dibilang tolol apa segala macam, sorry, orang ini gua emosi nggak bisa gitu, ini ya. Emang itu salah kalau ngomongnya kayak gitu. Itu tingkat pejabat kok ngomongnya tolol di depan semua rakyat gitu loh. Apalagi yang mendengarkan itu rakyat Indonesia. Dunia yang mendengarkan itu kan sudah diartiin sama beberapa YouTubers. Kalau arti dari penjelasan bapak tersebut nggak benar, itu nggak profesional, bukan orang. Kita nggak kebayang yang ngomong itu orang yang memegang peran penting di pemerintahan kita. Sayang banget. Berarti aku beruntung tinggal di negara orang. Tapi kalau melihat kesedihan Indonesia kayak seperti ini ditindas juga aku sedih banget gitu loh. Kalau bisa majulah, jangan semuanya apa-apa dipajakin, apa-apa diduitin.
kasihan itu orang kecil itu yang di luaran nggak bisa itu seperti itu. Nah, berapa persen, kayak kemarin itu ada yang 250% dari pajak, ada yang 300% dari pajak, miris banget. Jadi Nando, banyak kantor DPRD dari hari ini aku lihat NTB, kantor DPRD NTB kebakar. Terus kemarin 2 hari yang lalu itu Makassar ya, DPRD Makassar. Terus ada sampai ada korban jiwa. Kami turut berduka cita, benar-benar berduka cita atas semua ini karena kelalaian Indonesia. Maksudnya para pejabat-pejabatnya jangan diulang. Ini hanya sebagai contoh. Kalau membicarakan sesuatu jangan membuat rakyat marah. Jadi harus dibicarakan dengan semua rakyat. Kalian itu para dewan perwakilan rakyat ya. Perwakilan loh ya. Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi harus didengarkan dong suara rakyat. Ini kalian tidak mendengarkan suara rakyat. Kalian itu yang para pejabat hanya mementingkan kuantitas daripada kualitas. Ya. Jadi mementingkan kuantitas daripada kualitas. Kualitasnya nggak ada, kuantitasnya dimajukan. Nggak bisa begitu dong, nggak bisa. Nggak bisa dong. Gini aja sih, kita tuh harus bisa melihat, belajar, dan berkembang gitu kan. Masa sih kita sampai zaman sekarang gitu loh, masa kita terbelakang terus, harus terbelakang. Ya gimana ya, gue pribadi ya cerita pengalaman kenapa gue nggak begitu ini sama Indonesia, pemerintah Indonesia, kenapa gue di sini di luar Indonesia, settle di sini itu karena gue soalnya negara gue ini bakalan jadi apa gitu kan. Ya entarlah, tapi maksudnya gue nggak mau lepas dari Indonesia, cuman gue nggak bisa bertahan di situ dengan gaji pas-pasan, kerja ngos-ngosan, terus buat bayar per bulan udah habis. Makanya ya sebagai apalah, maksudnya gue pengen sesuatu kehidupan yang lebih layak lah sebagai manusia, dan semua orang itu berhak punya menerima kehidupan yang layak gitu loh, gaji yang bagus, nggak dipajakin sana sini. Jadi kalau kita bandingkan Indonesia sama negara-negara yang berkembang, itu nggak ada pejabat-pejabat di Spain contohnya ya, yang paling dekat itu nggak ada pejabat yang punya istana kayak hotel, nggak ada di sini pejabat DPR kayak gini punya rumah yang bagus gitu kan, yang luasnya 200 meter persegi sama taman. Itu udah di ini sama masyarakat di sini. Duit dari mana? Nah itu punya istana loh, 4 lantai pakai lift, gila itu duit dari mana itu? Tapi sekarang ini Indonesia emang nggak baik-baik saja. Nggak baik-baik saja. Katanya Indonesia ini loh akan dinomorsatukan sedunia. Ternyata pajaknya yang dinomorsatukan, yang ini perasaanku. Pajaknya yang ditinggikan. Pajak dinaikin. Gini aja sih, Indonesia tuh sebenarnya mewah, negara yang hebat loh itu, negara kaya sebenarnya. Kekayaan alam aja itu kemana duitnya itu? Pembangunan sampai sekarang kemana? Di mana duitnya itu kemana? Gini aja sih, kalau ngomongin kekayaan itu nggak transparan mereka, jadi kita nggak tahu duitnya kemana. Taunya utang ke sini, utang ke sono. Gue tuh semenjak sekolah di Indonesia, gue sekolah di Indonesia, gue berpikir Indonesia kok negara kaya loh ini, kok nggak bisa membangun ini, membangun itu, duitnya kemana gitu kan. Nikel kan Indonesia sebagai negara yang terkuat memproduksi nikel
produksi nikel ya. Nah, itu duitnya kemana itu? Terus belum minyak, belum emas, belum iya. batu bara, terus timah. Itu duitnya kemana itu? Coba petinggi-petinggi kita bisa jelasin ke masyarakat, itu duitnya kemana itu? Terus lagi pajak dinaikin, ke situ pajak, ke sini pajak, ke sini pajak, ke situ pajak. Makanya bukan aku nggak mau tinggal di Indonesia ya, karena ribet gitu kan. Enggak, kita nggak dihargai. Tapi gimana lagi, aku juga masih punya keluarga ya, punya anak, masih ada anak di Bali. Jadi aku juga was-was juga sama keluargaku. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa di sana. Semoga semuanya aman-aman aja ya. Dan aku mohon buat kalian, kalau menjara harus dipikirkan lagi. Boleh menjara tapi konsekuensinya yang seperlunya aja, jangan sampai merusak merusak fasilitas saja. Ini Nando, ada lagi ini. Sampai hewan itu dijara. Hewan, kucing ya. Oh iya, kucing itu ya. Sekarang gini aja. Aku juga punya kucing ya, punya hewan. Nando juga punya kucing, punya hewan. Punya ikan. Punya ikan. Kalau saya nggak punya ikan, saya punya ini aja. Cuma yang ngurusin temen aja. Terus hewan itu, apalagi kucing atau anjing sekalipun, itu kalau dari kecil sama tuannya, itu kalau ganti tuan itu kayaknya dia bengong, dia bingung. Adaptasinya juga susah. Terus gitu punya kan. Nilai sentimental bahasa Indonesianya apakah stres dia bisa. Sentimental itu kayak misalnya keluarga lu, misahin keluarga lu gitu, mau nggak? Kalau bisa dikembalikan dengan yang punya, kasihan. Itu benar-benar itu hewan itu kayak kalau kita itu dimanusiakan loh. Di sini tuh kita anggap keluarga loh kucing. Dianggap seperti anak gitu ya. Jadi aku nyesek kalau kemarin aja si Bago hilang 2 hari hilang. Ya ampun, aku nyesek sampai aku nggak bisa nafas, nggak bisa bukan Denok aja nyesek, semuanya yang tahu. Kayak keluarga. Minta tolong ya, kalau yang menemukan yang menjara hewan dikembalikan sama yang punya. Betul. Itu saja. Kalau hartanya mau kok ambil aja. Itu dolarnya atau apanya lah. Itu yang punya sudah bilang, oke, kamu jarah apa aja yang di rumah terserah, tapi tolong itu kucingnya dibalikin. Nah, betul. Itu dibalikin. Saya bukan membela untuk yang satunya karena beda ini karena memiliki nilai sentimental itu loh, kayak beda, keluarga aja. Coba anak kamu diambil, itu seperti anak aja. Kayak gimana rasanya? Itu aja sih. Terus yang ini Denok, tanggapan Denok mengenai DPR, MPR dibubarkan gimana? Kalau sepengetahuannya aku, kalau DPR itu mau dibubarkan itu susah. Harus melalui MPR dulu, kayak persidangan lah ibaratnya. Jadi saya kurang tahu ya seperti itu, soalnya saya bukan pekerja dari pemerintahan, tapi kayaknya ada masing-masing beda-beda pendapat. Nih amigos, maaf ya teman-teman, lain kali nanti kalau ada pemilu berikutnya ya, kalian coblos semuanya tuh. Jangan sampai nggak dicoblos. Coblos saja kalau kalian nggak suka sama DPR-nya, coblos saja semua partai, itu udah nggak berlaku. Itu udah nggak nggak sah. Tapi gitu. Demokrasi nggak ada dong. Ya, biarin aja kan nggak ada DPR. Maksudnya ini nih, kalau ada partai A, B, C, D, E, F gitu ya, misalkan nih ya, coblosin aja, udah nggak ada DPR. Jadi aman-aman aja
Ya. Susah loh itu DPR itu, jadi simpang siur juga sih. Kalau nggak dicoblos juga, ini Nando, nanti ada yang nakal malah ini. Jadi kalian kalau nanti ada pemilu berikutnya, kalau ada pemilihan DPR, nyoblosnya udah coblos aja semuanya, biar nggak sah. Itu aja ya. Itu yang lebih bagus itu. Karena apa? Nggak ada pemilihan, nggak ada apa. Udah, mana DPR-nya, mana ini, nggak ada. Udah, gitu aja. Jadi saya sarankan untuk kalian berhati-hati untuk para pejabat, jangan mengulangi lagi. Ini adalah pelajaran buat kalian dan harus tahu tata krama terhadap bangsa Indonesia, terutama ini rakyat Indonesia ya. Kamu hargain dong, kamu dengarkan. Kamu nggak mendengar, tapi kami suruh mendengar kalian. Nggak bisa begitu. Kami rakyat loh, kalian itu cuma bekerja buat kita. Kami yang bayar kalian gitu kan. Sumpah deh, gue bener-bener emosi itu sampai dibakar. Aku itu miris banget itu yang di maaf ya, aku bukan ngomongin politik ini, cuma miris aja melihat negaraku seperti ini sampah jadinya. Jadi gini loh, sekarang kalau menurut kalian rakyat diadu dengan polisi. Jadi sebenarnya ini nggak salah polisi, juga nggak salah rakyatnya. Rakyat ingin haknya dan polisi ini bekerja untuk mengamankan. Tapi mengamankan secara gimana ya? Tapi nggak brutal gitu. Tapi akhirnya mereka bentrok seperti kayak provokasi. Jadi ada provokasi dan hati-hati dengan provokasi. Ini aja itu ya. Sih, kita Indonesia itu, masyarakat Indonesia itu udah pada cerdas loh, nggak kayak dulu. Apalagi adanya internet, medsos, itu komunikasi kemana-mana. Jadi bisa dibilang Indonesia tuh, masyarakat kita itu udah semakin cerdas. Apa yang terjadi di belahan dunia itu semuanya bisa dilihat, diakses dari internet. Jadi jangan menganggap bodoh rakyat Indonesia. Terus jangan mengadu domba ya, pemimpin kami, please jangan mengadu domba masyarakat dengan polisi. Di Indonesia itu masih banyak orang yang nggak mampu. Jadi untuk para pejabat-pejabat, minta tolong dong, kalian itu jalan di perkampungan, jangan di lingkungan orang kaya aja. Udah tahu Denok, mereka cuman nggak pengen tahu. Udah tahu yang jalan-jalan kayak gitu. Tapi mereka nggak mau tahu gitu. Nggak mau tahu. Temen gue di sini kan mau ke Indonesia tuh, ada planning mau ke Indonesia. Gue bilang apa? Gue sempat berpikir, gue bilang apa ya ke teman gue ya? Gue malu gitu loh bilang kalau negara gue sedang tidak baik-baik saja. Gue malu. Yang malu siapa? Yang nyolong siapa? Oke, teman-teman, mohon maaf jika perkataan kami salah, yang disengaja maupun tidak disengaja. Oke. Yang penting niat kita baik. Iya, niat kita baik kok. Sebenarnya saya nggak mau ada penjarahan atau yang merusak fasilitas umum itu aja. Itu tetap kita yang bayar gitu loh. Kalau bisa jangan gitu ya. Kalau kalian mau demo aja, saya dukung demo, tapi jangan sampai ke merusak fasilitas gitu umum aja. Jangan dirusak. Kalau kalian mau bakar ban di tengah jalan, boleh. Saya dulu juga gitu. Dulu di Bali ban-ban itu kita bakar, tapi di tengah jalan, bukan membakar gedung. Terus sampah-sampah kita bakar gitu. Betul. Jadi bangunan tetap utuh gitu. Jadi jaga persatuan, jangan sampai terprovokasi
apa namanya provokasi provokasi dengan yang lain ya, yang adem-adem aja boleh, kalau bisa diajak apa namanya berkomunikasi antar pejabat dengan rakyat ya. Komunikasi kayaknya agak susah untuk sementara, soalnya masih panas-panasnya penting-pentingnya ini sampai tanggal 5 sampai tanggal 5 September. Tolong please petugas keamanan itu jangan emosi lah. Lihatlah itu yang pendemo itu kayak saudara sendiri, emang saudara sendiri kan. Jangan sampai dikit-dikit gas air mata, dikit-dikit apa sih? Iya, sampai mengenai anak balita itu. Jangan, kasihan mereka kan tadinya pengen berkomunikasi, pengen bermusyawarah, tapi nggak diterima. Nah, cara mereka ini hanya rakyat loh yang mau bicara seperti cara mereka memberikan apa sih, memperlihatkan kalau kita itu pengen demokrasi loh. Ya gini caranya, jangan dilihat oh itu pedagang ojol nggak ada harganya, jangan, manusia itu semuanya sama. Jadi mohon maaf kalau menyinggung, tapi gua nggak ada maksud menyinggung polisi, keamanan, tentara atau brimob. Gua nggak bermaksud mengajari kalian lebih pintar dari gue. Cuman gue minta tolong jangan mau diprovokasi. Ya jangan mau diadu domba sama masyarakat. Jadi anggaplah, bukan anggap, memang keluarga gitu. Jadi ya dengarkanlah mereka, biarkanlah mereka ini, kalau misalnya mereka udah melewati batas ya bertindak. Oke deh amigos, kita akhiri dulu ya perpisahan kita ini, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya jikalau perkataan kami yang sengaja atau tidak disengaja, mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk kalian tenang, jangan sampai terbawa emosi dengan demo. Betul. Boleh demo tapi dengan tertib, itu aja ya. Oke amigos, gunakan akal sehat. jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Thank you udah nonton. Oke deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.